Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haudan Diva Adia dengan NIM C240124103. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit lagi nih mengenai praktikum hari ini. Nah, di praktikum kali ini, pada minggu keempat, kita masih melanjutkan mengenai materi lanjutan pada minggu ketiga. Pada minggu ketiga, kita sudah belajar tentang reproduksi yang pertama. Dan di praktikum minggu ini, kita belajar tentang reproduksi yang kedua. Nah, pada bahasan reproduksi kedua ini, kita akan pelajari namanya vakuanditas dan diameter telur. Nah, sebelum dimulai praktikum, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sekundaritas dan juga diameter telur. Kemudian, dijelaskan juga mengenai prosedur kerja. Nah, intinya itu kita akan diajarkan tentang materi yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, di sini aku bakal review sedikit materi yang udah dijelaskan dan aku dapatkan pada praktikum hari ini. Nah, fekuenditas itu apa sih? Fekuenditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan itu memijah. Nah, di fekuenditas sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama ada fekuantitas nisbi dan yang kedua ada fekuantitas total. Nah, fekuantitas nisbi itu adalah jumlah telur persatuan berat atau panjang, sedangkan fekuantitas total adalah jumlah telur keseluruhan yang dihasilkan selama dia hidup. Jadi maksudnya dari pertama kali ikan mulai mereproduksi sampai dengan ikan tersebut mati. Nah, kemudian ada diameter telur. Nah, diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang sudah ditera. Nah, fekuensitas dan diameter tidak berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Dengan mengamati fekuensitas dan diameter ini, kita jadi mengetahui mengenai pola pemijahan dan ikan. Dan pola pemijahan itu ada dua, yaitu total spawner dan partial spawner. Nah, kemudian untuk metode fekuensitas itu ada tiga macam, gravimetrik, volumetrik, dan metode gabungan. Nah, langkah kerjanya yang pertama, yaitu kita harus sudah memakai jas lab, tentunya. Kemudian, kita siapkan gonad betina yang sudah matang. Lalu kita potong menjadi tiga. Kan tadi ada apa namanya yang atas, bawah, sama tengah ya. Habis itu nanti setelah kita potong, eh taruh di apa namanya di kita siapkan cawan Petri dan kita bisa pisahkan kira-kira 75 telur karena hanya 75 telur yang akan kita gunakan untuk diukur diameternya. Nah, setelah itu kita bisa burai gonad tersebut di atas capet ya yang terdapat yang kita kasih aquates. Nah, kita buyar terus sampai semuanya keluar, telur-telurnya keluar tanpa ada sisa apapun. Nanti setelah kita burai, kita pipet langsung gonad tersebut dan diletakkan di atas kaca preparat. Nanti kita bakal ratain, jadi bisa lihat telur secara keseluruhannya. Nah, kemudian kita setelah ini langsung kita taruh di mikroskopnya. Jangan lupa mikroskopnya itu harus dinyalakan dulu dan atur pembesarannya 10x10. Nah, kan bakal dibagi ya tuh kaca preparatnya yang tadi setelah diburai. Ada yang bagian anterior, middle, dan poster. Nah, kemudian bisa kita amati diameter telurnya sebanyak 75 butir per bagian gonad. Nah, di mana nanti kita bakal hitung telur yang masih sempurna dan tidak mengalami namanya kecacatan. Yang terakhir kita catat ukuran diameter telur yang ada sebanyak 75 butir per bagian telur yang sudah kita gunakan. Nanti perbesaran untuk menghitung ke dalam datanya, yaitu nanti kan ada apa sih namanya itu ya ukuran satuannya. Dia kan itu hitungannya ya dikali sama 0,01 untuk perhitungannya.
Nanti, apa namanya, satuannya ada yaitu, eee, milimeter. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.